Bagaimana cara atau rahasia supaya melon tertanam dengan baik, juga bisa panen dengan hasil yang maksimal? Caranya Heeh. atau ini apa kalau apa tanaman melon itu kan karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perkenalkan, saya Rani Marlina. Saya di sini sebagai pengganti dari Ustadzah Helmi, di mana beliau tidak bisa hadir karena ada halangan dalam membuat video ini. Nah, sekarang insya Allah di sini kita akan mencari informasi sekitar bagaimana cara membudidayakan tumbuhan melon di greenhouse yang berada di Yayasan Al-Kausar 561. Tapi karena kondisi hari ini atau saat ini hujan, kita tunggu mungkin sekitar 5 menit dulu ya untuk menunggu hujan reda. Setelah hujannya reda, mari kita berangkat sama-sama ke greenhouse untuk melihat bagaimana tumbuhan melon di sana dan kita bertanya-tanya langsung kepada narasumber seputar budidaya melon tersebut. 3 days later. Nah teman-teman, alhamdulillah sekarang hujannya udah lumayan reda dan kita bisa langsung beranjak ke greenhouse yang berada di Yayasan Al-Kausar 561. Tanpa nunggu lama, mari kita masuk bareng-bareng. Nah, teman-teman, di greenhouse ini kita disediakan sandal untuk dipakai sebelum masuk ke greenhouse-nya. Supaya apa? Supaya terjaga kebersihannya dan selalu steril. Yuk, langsung saja kita masuk ke greenhouse-nya. Nah, teman-teman, beginilah kondisi atau suasana melon yang ada di greenhouse Yayasan Al-Kausar 561. Teman-teman, ayo sekarang kita jalan-jalan melihat keadaan langsung melon yang ada di sini sambil nyamperin petugas yang sedang mengontrol di greenhouse Yayasan Al-Kausar 561 ini. A few moments later. Nah teman-teman, kita udah ketemu sama petugas yang sedang kontrol di greenhouse ini. Ayo kita samperin bareng-bareng. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustaz boleh minta waktunya sebentar untuk nanya-nanya sekitar melon di greenhouse ini? Bisa, insya Allah boleh. Baik, mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Ustadz. Yang pertama, jenis bibit melon apa yang Ustadz gunakan di greenhouse ini? Untuk melon di sini jenisnya varietasnya ya, varietas Intanon. Intanon ya? Intanon. Intanon. Ustadz, kenapa lebih memilih bibit melon yang bervariasi, varian Intanon? Apakah ada kelebihan tersendiri gitu? Nah, kebetulan kan ini kan udah ada standarnya gitu kan. Jadi semuanya itu berinduk ke Bandung gitu dan setiap pesantren itu udah dibagi-bagi. Nah, kebetulan di Al-Kausar di sini kita nanamnya melon yang bervarietas Intanon gitu. Nah, untuk keunggulannya Ya. untuk
keunggulannya Intanon itu rasanya yang lebih manis, kemudian daya tahan tumbuhannya juga itu lebih tahan dari serangan hama. Kemudian penampilan buahnya juga itu warnanya cerah kuning, kemudian ada netnya yang timbul. Jadi begitu ya teman-teman, kenapa Ustadz ini memilih bibit dari varian Intanon, karena tadi katanya dari segi rasa juga lebih manis daripada melon yang lainnya, juga dari segi apa lagi Ustadz? Dari segi tahan itu ya, Ya, ketahanan dari hama juga lebih unggul. Terus dari segi penampilan ya Ustadz, tampilannya ya. lebih menarik, warnanya lebih cerah, juga ada serat yang timbul dari buah melon tersebut. Lanjut ke pertanyaan 2, Ustadz. Berapa biaya yang Ustadz keluarkan untuk menanam melon di sini? Untuk biayanya, jadi ini untuk Untuk jumlah ini di sini kan 968 ya untuk populasinya. Nah, kita memerlukan biaya buat bibit ya. Hitung satu persatu aja. Buat bibit benih 3 juta, kemudian pupuknya 3 juta, kemudian air sama listrik, udah itu aja. Buat air sama listrik itu pakai biaya apa? Itu dari pesantren. Jadi biaya yang digunakan itu sekitar 6 juta mungkin ya. Nah, ya, berkali tanam. Itu udah sama pupuk dan lain sebagainya atau cuman bibit aja? Ada lagi sama obat-obatan seperti insektisida sama fungisida, itu kisaran harga 85 ribuan satunya gitu. Jadi 6 juta berapa 160 mungkin. Jadi segitu ya teman-teman, sekitar 6 juta 160 6 juta 160 kurang lebih. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk penjualannya biasanya Ustadz kirim kemana? Untuk penjualannya ini kita kan udah ada yang menampungnya gitu di Bandung, ditarik lagi ke Bandung gitu. Ini benihnya dari Bandung, tapi benihnya itu sebenarnya ini impor dari Belanda. Nah, dari Belanda ke Bandung, kemudian dari Bandung dikirim ke Al-Kausar. Nah, nanti hasilnya juga dikirim lagi ke Bandung gitu. Tapi untuk yang sekarang kebetulan nggak ada pengiriman ke Bandung, jadi kita pemasarannya di sekitar pesantren aja gitu, ke warga masyarakat ataupun ke ustadz yang lain, atau juga ke wali santri gitu untuk pemasarannya kalau yang sekarang. Untuk tadi kan katanya biasanya itu dikirim ke Bandung ya, itu sistemnya kerjasama apa gimana Ustadz? Nah itu jadi ya, untuk di Greenhouse ini sistemnya kerjasama sama pesantren Al-Ittifaq yang ada di Bandung, sama pesantren-pesantren yang lainnya juga gitu, di seluruh Indonesia. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi Greenhouse ini kata Ustadz ada kerjasama secara langsung di Bandung di pesantren Al-Ittifaq. Kalau boleh tahu nih Ustadz, biasanya keuntungan yang didapat di sini dalam pemasaran kisaran berapa? Kalau keuntungannya ini kan baru ini yang kedua, kita belum terlihat keuntungannya. Nah, tapi untuk kalau dalam istilah bisnis kan itu ada balik modal ya, nah baru itu gitu. Jadi belum ada kelihatan gitu keuntungannya gitu. Karena mungkin pengalaman juga masih baru gitu, kemudian penanamannya juga baru 2 kali. Nah, seperti itu Ya, jadi belum kelihatan ya sudah keuntungannya, soalnya dibalik masih baru juga ya Ustaz. Jadi baru baru balik modal ya Ustaz. ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa Ustadz di sini lebih memilih membudidayakan buah melon dibandingkan buah yang lain? Ya karena sistemnya di Greenhouse ini sistemnya itu kan tadi kerjasama dari binaan Al-Ittifaq dari Bandung. Nah, makanya
Jadi semuanya mulai dari jenisnya, kemudian untuk penanganannya diatur dari Al Ittifaq gitu. Kemudian nanti pemasarannya juga bisa ke sana lagi gitu sebelum kita punya pasar sendiri gitu. Dan kalau boleh tahu nih Ustadz, bagaimana cara atau rahasia supaya melon tertanam dengan baik juga bisa panen dengan hasil yang maksimal? Caranya Uh, atau ini kalau tanaman melon itu kan karena tanamannya itu perlu perawatan yang intens, jadi setiap hari perlu dikontrol, kemudian dirawat semuanya mulai dari penyiraman, kemudian perawatan tanaman sampai perawatan buah, kemudian medianya juga semuanya, kemudian pupuknya juga. Nah, semuanya itu harus terkontrol dengan baik setiap hari. Nah, itu sih semuanya. Kuncinya itu harus intens dalam pengontrolan dan perawatannya gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Rahasianya tuh yaitu harus dikontrol lebih gitu ya tiap harinya, dimulai dari penyiramannya, kemudian pengontrolan media, tanamannya, kemudian nanti setelah buah ya buahnya gitu harus dirawat. dan itu dilakukan setiap hari ya teman-teman. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih dari bertanam sampai panen itu bisa memerlukan waktu berapa bulan nih Ustaz? Untuk melon itu standarnya 75 hari dari mulai tanam gitu sampai panen itu 75. Tapi sebelumnya ada proses penyemaian itu 12 sampai 14 harian. Apa Ustaz penyemaian tadi? Penyemaian itu apa ya? Penyemaian itu jadi proses sebelum pindah tanam, ada proses penyemaian. Iya. Jadi waktu yang diperlukan dalam proses bertumbuhnya melon itu dari mulai tanam sampai panen itu sekitar 2 bulan lebih ya, atau 75 hari? 3 bulanan lah. Iya, 3 bulan. 3 bulan. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk melonnya sendiri nih Ustadz, bisa dibeli satuan nggak? Kayak contohnya misal, Ana mau beli nih, tapi cuma satu gitu, bisa apa enggak? Bisa Ya? satu bisa, asal jangan sepotong aja. Bisa teman-teman, bagi kalian yang mau beli melon di sini ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, tujuan untuk mencari bentar. Oh, biasanya di sini suka pakai pupuk atau tidak Ustaz? Kalau misalkan pakai pupuk, biasanya pakai pupuk apa nih? Kalau untuk ini kan sistemnya menggunakan vertigasi irigasi ya. Iya. Jadi pupuknya itu menggunakan abemik. Nah, abemik yang dicampur dengan air nanti disiram ke tiap tanaman gitu. Nama pupuknya abemik ya? Abemik. Nah, ya. Jadi begitu teman-teman, pupuk yang digunakan di sini yaitu jenis pupuk abemik, di mana pupuk tersebut dicampurkan dengan air terlebih dahulu. Setelah itu disiram ke setiap pohonnya ya Ustaz. Ya, seperti itu. Alhamdulillah Ustaz, mungkin segitu saja pertanyaan dari Ana. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih juga atas kedatangannya dari ini siapa, Teh Leni ya, dari mahasiswi Al-Kausar KMI. Iya. Terima kasih juga atas jawaban yang telah Ustaz berikan. Sama-sama. Untuk sekarang bagaimana Pak? Kan bingung. Ya udah, untuk yang sekarang mah silakan dicoba dulu melonnya. Kameramen. Silakan Pak. Ya baik Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. A few moments later. Ya teman-teman, alhamdulillah kunjungan kita ke Greenhouse serta tanya-tanya sekitar informasi
tentang melon yang ada di sini telah selesai dan pertanyaan-pertanyaan juga telah diajukan ya teman-teman, dan kita telah mendapat informasi tentang melon yang ada di sini. Dan alhamdulillah kita udah dapat jawaban dari Ustadz Yuyut tadi, yang dimana beliau adalah petugas yang suka merawat di greenhouse ini. Ya, mudah-mudahan informasi yang telah kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi bahan referensi untuk kalian semua untuk membudidayakan melon seperti di greenhouse ini. Dan bagi kalian yang pengen merasakan melon yang ada di sini atau manisnya melon yang ada di sini, kalian bisa datang langsung ke greenhouse Yayasan Al-Kausar 561. Kalian bisa langsung membeli di sini dengan harga cuman Rp40.000 per kilogram. Ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dari Ana. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.